Anda kembali bersama kami pemirsa dan di segmen ini kita juga akan beralih ke trending topik yang berikutnya yaitu soal pusat data nasional yang beberapa waktu belakangan ini diretas Ya. dan pencariannya sampai dengan siang ini juga sudah mencapai 6.000 pencarian. Betul, nah kita akan bahas lengkapnya mengenai Pusat Data Nasional yang diretas. Komisi 1 DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika menanggapi gangguan siber yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional ataupun PDN server pemerintah yang mengelola secara nasional data kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid membuka peluang komisinya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi untuk meminta penjelasan soal gangguan tersebut. Ya, pemirsa, menurut Mutia Hafid, prioritas utama saat ini adalah untuk mencari tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi dan menyebabkan terganggunya server PDN atau Pusat Data Nasional. Nah, nantinya Komisi 1 meminta Kemenkominfo untuk segera memulihkan Pusat Data Nasional dari berbagai macam gangguan. Kalau kita tahu, Naila, beberapa waktu lalu ini bahkan berdampak kepada Dirjen Keimigrasian Kemenkumham. Bagi Anda yang pernah mengurus paspor dalam beberapa waktu belakangan, mungkin Anda juga terdampak. Tidak hanya itu juga, tapi juga yang daftar sekolah melalui jalur PPDB bahkan juga sempat mengalami ini kesulitan untuk nanti melakukan visa pendaftaran. Betul, karena ada 210 instansi dan lembaga yang terdampak dari gangguan Pusat Data Nasional atau PDN ini yang ternyata kemarin sempat dikatakan juga oleh pakar siber bahwa memang ada semacam ransomware 3.0 itu yang menyebabkan virus atau gangguan ini menjadi terganggu. Dan pemerintah akan melakukan perbaikan secara bertahap khususnya di keimigrasian yang mengalami kendala karena gangguan server. Badan Siber dan Sandi Negara mengungkap server PDN down karena serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware Brain Chipper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Ransomware ini bekerja dengan cara menonaktifkan Windows di vendor agar bisa mengizinkan file berbahaya terpasang pada sistem. Iya, dan bahkan ini informasi yang kita dapatkan juga sang peretas atau pelaku peretasan ini bahkan meminta sejumlah uang mencapai dengan 8 juta US dollar ya, kemudian kepada pemerintah Indonesia. Tapi Menkominfo sendiri sudah dikonfirmasi walaupun menjawab dengan singkat bahwa nantinya tidak akan menanggapi permintaan tersebut dan nantinya pemerintah akan mengambil cara untuk kemudian memulihkan sistem yang kemudian saat ini diretas. Dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo ini juga menyebut pemirsa akibat dari gangguan server PDN atau Pusat Data Nasional ada sekitar 210 instansi tadi yang sudah tersebut yang kemudian mengalami gangguan baik di pusat maupun daerah. Di antaranya ada Kemenkumham, ada juga Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKP hingga pemerintah daerah Kediri itu juga mengalami gangguan. Iya, jadi dari pusat sampai daerah ya, ternyata ini mengalami kegangguan atau pula dampaknya. Nah, gangguan pada Pusat Data Nasional berdampak juga pada layanan keimigrasian. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan layanan imigrasi saat ini terpaksa pindah ke web Amazon, yakni Amazon Web Service, hingga PDN kembali normal. Gimana jadi Pak? Kan masih error Pak. Ya kita terpaksa migrasi dulu ke ke website AWS. Jadi menunggu PDN baik kita harus ambil solusi emergensi. Jadi kita pakai sekarang Amazon dulu. Ya. Itu kira-kira ada target dari Pak selesai kapan gitu? Kita tunggu aja PDN-nya. Ya. Pak. Dan pemirsa, kita juga akan nantinya membahas apa-apa saja yang kemudian harus dibenahi dan Komisi 1 DPR RI ini nantinya akan berencana memanggil Menkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk meminta penjelasan terkait dengan peretasan sistem Pusat Layanan Data Nasional atau PDN yang mengakibatkan layanan lumpuh. Nah, penjelasannya apa saja yang akan diminta? Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi. Selamat siang, Pak Bobi. Jadi apa yang akan dievaluasi dari pemanggilan Menkominfo dan juga BSSN besok? Ya, selamat sore Mas Jason dan Mbak Naila. Jadi memang kita melihat kejadian ini itu sangat menyayangkan terjadi lagi
walaupun ini di imigrasi baru sekarang ini yang termasuk cukup parah, sehingga rasanya Komisi 1 juga perlu memeriksa dan melakukan fungsi pengawasan terhadap apa yang sedang terjadi. Paling utama adalah bagaimana pelaksanaan perpres-perpres yang dibuat. Pertama ini kan kita ingin memastikan apakah ada lembaga negara atau instrumen negara yang tupoksinya itu melindungi keamanan cyber kita ini sudah berjalan dengan baik. Nah itu ada 2 perpres, yaitu Perpres 95 tahun 2018 mengenai SPBE, di mana di situ ada protokol-protokol keamanannya sesuai standarnya yang harus dilakukan oleh salah satu lembaga negara, yaitu BSSN. Dan juga Perpres 132 tahun 2022 mengenai arsitektur SPBE. Jadi SPBE ini atau sistem pemerintah berbasis elektronik, salah satunya adalah PDN, Pusat Data Nasional, yang sekarang yang diserang ini adalah Pusat Data Nasional Sementara. Itu apakah sudah memang dalam desain pendekatan keamanan cybernya ini sudah melibatkan BSSN. Ini yang kita perlu pastikan ada fungsi koordinatif di antara 2 lembaga negara tersebut. Oleh karenanya namanya serangan ini kan seperti kriminal, akan selalu terus-menerus ada, dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Akan tetapi paling utama sebagai negara, kita harus memastikan bahwa ada instrumen negara yang tupoksinya untuk melindungi keamanan cyber di kementerian dan lembaga, dan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, itu apakah RPJMN ini sudah dilaksanakan? Karena dalam RPJMN itu disebutkan bahwa untuk mengamankan infrastruktur elektronik pemerintah ini perlu ada pembangunan-pembangunan seperti misalkan pembangunan 121 CSIRT atau Computer Incident Response Team kalau misalkan ada serangan-serangan. Sehingga nantinya kita ingin memastikan karena selama ini kan pelaku-pelaku hacking ini kan tidak pernah ada satupun yang masuk bisa diambil dalam ranah pidana. Tidak ada satupun aktor yang bisa ditangkap. Nah, oleh karenanya ini apakah karena kurangnya fungsi koordinasi, apakah karena memang infrastrukturnya itu kurang, ataukah memang SDM-nya kita masih perlu perbaikan-perbaikan. Nah inilah yang perlu kita akan dalami nanti berikutnya dalam rapat bersama Kominfo dan juga BSSN yang merupakan mitra dari Komisi 1. Baik, Pak Bobi tadi mengatakan ada perpres, ada 2 perpres yang sudah diturunkan. Nah, saya mau konfirmasi itu perpresnya turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ataupun kalau misalnya memang bukan dari turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, apakah Komisi 1 kemudian akan mendorong untuk kemudian pemerintah bisa mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, Pak Bobi? Nah, betul sekali itu Mas Jason. Jadi perpres-perpres tersebut bukan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena perpres ini kan tahun 2018. BSSN itu berdasarkan perpres tahun 2017. Lantas tahun 2022 itu adalah perpres mengenai arsitektur SPBE-nya sebelum ada Undang-Undang PDP. Nah, ini adalah istilahnya itu e-government. Nah, inilah yang dengan adanya Undang-Undang PDP harusnya sudah ada Badan Pengawas Data Pribadi yang isinya itu adalah memastikan adanya standar pengelolaan atau processing data pribadi di lembaga-lembaga negara. Ini yang belum ada. Dan ini adalah satu hal juga yang akan kita pastikan kepada pemerintah kenapa belum juga dilaksanakan. Kalau tidak salah itu maksimal dilakukan 2 tahun setelah undang-undang itu berlaku. Tapi sampai saat ini Badan Pengawas Data Pribadi kita yang ada di imigrasi, di Kemendagri, di beberapa tempat negara lain yang sifatnya adalah mandatori atau wajib untuk diisi, itu standarisasinya belum ada badan yang mengawasi. Betul sekali itu. Baik, jadi standarisasinya belum ada ya Pak. Jadi ini menjadi momentum DPR untuk kembali membahas mengenai dari turunan PDP itu, dan juga apakah juga akan ada nanti rencana membahas tentang Undang-Undang Ketahanan Siber begitu Pak? Kalau Undang-Undang Ketahanan Siber rasanya belum ya, karena dari pemerintah juga belum mengusulkan. Kami juga belum tahu kenapa, mungkin nanti ini yang di periode berikutnya. Tetapi paling utama adalah pelaksanaan dari turunan Undang-Undang PDP yang dari tahun 2023 itu sampai sekarang masih belum ada. Jadi paling dengan secara gampangnya saja, rekomendasi kita itu adalah bagaimana kementerian lembaga itu melaksanakan saja Perpres 18, 2018, Perpres tahun 2022, dan juga RPJMN
2020-2024 di sektor keamanan siber. Karena paling tidak kita memiliki mitigasi resiko terhadap serangan-serangan nanti yang mungkin ada. Dan inilah yang rasanya supaya jangan ada saling menyalahkan antar lembaga. Kalau sekarang kan masing-masing membuat BSSN itu masuk baru terakhir. Padahal pendekatan keamanan cyber itu by design harus dari awal arsitekturnya itu sudah melibatkan kementerian terkait atau lembaga terkait seperti BSSN. Jadi fungsi koordinasi ini yang dari tahapan awal kita ini yang rasanya masih kurang di antara kementerian dan lembaga. Baik, Pak Bobi, melihat besok Komisi 1 juga akan panggil Kominfo dan juga BSSN. Kemudian ada anggapan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap peretasan Pusat Data Nasional ini kan adalah Kominfo dan juga BSSN. Apakah Anda melihat memang kedua lembaga ini belum secara dikatakan mungkin secara kukuh begitu, secara kuat membentengi hal-hal seperti ini atau mitigasinya yang masih lemah begitu? Ya, secara objektif kan kita tidak bisa menyalahkan hanya satu kementerian atau satu lembaga karena ini intinya adalah pemerintah Republik Indonesia. Kebetulan itu tanggung jawabnya ada di Kominfo dan juga BSSN. Jadi kalau sepintas yang kita lihat dari rilis-rilis media, ini sepertinya dalam pembangunan pusat data nasional mungkin sudah ada koordinasi. Tetapi yang diserang ini kan bukan pusat data nasionalnya. Ini yang diserang ada pusat data nasional sementara. Nah, kalau sementara ini ya ceritanya kita lihat tahun 2021 kan sudah ada CSIRT yang dibentuk oleh Kominfo dengan BSSN. Tetapi sekarang kenapa masih bisa terserang oleh hacking? Itulah yang akan kita dalami bersama. Baik. Nah, tapi bagaimana dengan apakah ada rencana juga Pak untuk pembentukan pansusnya Pak sejauh ini? Ya, kalau melihat fenomena seperti saat ini di mana pelayanan publik itu bisa terhenti selama berhari-hari ya, saya rasa ini perlu pansus ini. Dan paling tidak namanya Pusat Data Nasional kalau sudah dipakai oleh lebih dari 2 kementerian lembaga ini pantas untuk dibuat sebagai objek vital nasional. Baik, Pak Bobi, berbicara juga nantinya besok akan dipanggil BSSN dan juga Kominfo. Menurut Anda adakah pihak-pihak lain juga misalnya kementerian atau lembaga-lembaga lain yang juga nampaknya perlu dimintai sejumlah klarifikasi terkait dengan kebocoran atau peretasan Pusat Data Nasional ini? Ya, karena sekarang ini adalah Pusat Data Nasional sementara itu adalah di bawah naungan Kominfo dan juga penjaga keamanan cyber kementerian lembaga itu BSSN. Saya rasa itu dulu yang paling pertama. Mungkin nanti ini bisa dilebarkan kepada usernya, yaitu imigrasi dan juga cyber crime dari kepolisian, karena kan kita tidak tahu bagaimana hacking itu bisa masuk. Apakah dari open sources ataukah ada dari internal yang secara tidak sengaja itu memasukkan virus atau malware. Nah, ini kan perlu investigasi lebih dalam sebelum kita selesai untuk saya yakin ini akan selesai, tapi sebelum ini semua pulih kembali kita juga perlu mempetakan siapa masalahnya itu dari mana. Sehingga nantinya mitigasi resiko itu akan bisa menjadi lebih efektif kalau kita tahu sumber dari serangan ini dari mana. Apakah benar dari luar, ataukah itu ada kebocoran dari dalam, atau ada hal-hal yang lainnya. Baik. Terima kasih Pak Bobi Rezaldi, anggota Komisi 1 DPR RI telah memberikan konfirmasi kepada kami di kesempatan Newsline kali ini. Nantinya kita tunggu seperti apa hal-hal yang akan dibahas baik dari Kominfo, BSSN untuk tentunya bisa tahu akar permasalahannya seperti apa agar kemudian permasalahan seperti ini bisa kita mitigasi bersama. Terima kasih Pak Bobi. Baik, Naila dan juga pemirsa, nampaknya persoalan ini juga memantik reaksi dari masyarakat di media sosial. Kita lihat di Facebook misalnya ada akun LST kelicikan sindikat pasar gelap sudah melanggar batas semua etika peradaban zaman. Oke, kita lihat lagi dari Haryanto AB, negara dalam bahaya keamanan database gitu ya. Dari Talim Susa, astagfirullah mudahnya data dipermainkan. Ya, ada juga harian sekian mudah mempermainkan rakyat, berdampak mudah pula dipermainkan hacker. Wow, kita lihat lagi di dari AMI XXX, kriminal ini harus ke pengadilan internasional. Ya, ini juga nanti akan dipastikan lagi ya oleh pemerintah apakah memang itu tadi dari luar atau misalnya memang dari dalam. Tapi yang jelas pemerintah saat ini melakukan berbagai upaya
untuk bisa memulihkan pusat data nasional sementara dan besok nanti akan dipanggil oleh Komisi 1 DPR RI untuk membahas akar permasalahannya. Baik, nah kita juga sudah memblast polling atau melempar polling kepada Anda nih pemirsa. Pertanyaannya, apa kekhawatiran Anda soal perlindungan data pribadi? Oke, ini yang pertama kekhawatirannya data rentan dicuri dan disalahgunakan. Ternyata yang pilih itu tidak terlalu banyak, hanya 16% ya. Kemudian tak ada privacy di ranah digital, ada 2% yang menjawab dan dua-duanya benar. Ini banyak sekali, ternyata mencapai 82%. Jadi menganggap data rentan dicuri dan disalahgunakan, tidak ada privacy di ranah digital. Ini juga anggapan dari Anda terkait dengan kekhawatiran soal perlindungan dari data pribadi di Indonesia. Semoga nantinya benar-benar dapat dicarikan solusi terbaik supaya kebocoran data ini atau peretasan data tidak terjadi lagi. Dan pemirsa Newsline masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.